Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kelompok kami yang bertemakan mengaudit aset berumur panjang, akuisisi, penggunaan, penyusutan, dan penghapusan. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Jumaiyah SE MSI selaku dosen mata kuliah Auditing 2 dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum kita memulai aktivitas atau presentasi kali ini, perkenalkan kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arwanam, Unsa Azizah, dan Natasha Eka Nurfaizah. Oke, langsung saja kita memasuki pokok pembahasan. Apa saja sih nanti yang dibahas dalam materi kali ini? Yang pertama, kita akan membahas aset berumur panjang, prosedur penilaian risiko untuk aset berumur panjang. Yang ketiga, prosedur analitis awal untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji material yang terkait dengan aset berumur panjang. Yang selanjutnya, cara memperoleh bukti tentang operasi pengendalian internal, efektivitas untuk akun aset berumur panjang, dan biaya terkait. Yang selanjutnya, memperoleh bukti substantif tentang akun, pengungkapan, dan asersi untuk akun aset berumur panjang dan beban terkait. Dan dilanjutkan berikutnya, cara pengujian substantif, rincian sumber daya alam, dan akun pengeluaran terkait. Yang terakhir, keadaan potensi penurunan nilai aset tidak berwujud. Langsung saja memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu aset berumur panjang. Aset berumur panjang adalah aset tidak lancar yang digunakan selama beberapa siklus operasi dan termasuk aset berwujud tanah, bangunan, perlengkapan, dan peralatan. Beberapa organisasi juga memiliki natura sumber daya seperti jalur kayu, sumur minyak, dan deposit mineral. Di sini untuk aset berumur panjang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, aktivitas dalam siklus akuisisi dan pembayaran aset. Aset berumur panjang akan diminta dan dibeli. Organisasi akan menyetujui dan melakukan pembayaran untuk aset tersebut. Perbedaan penting adalah bahwa perolehan aset berumur panjang akan didasarkan pada perencanaan organisasi untuk kapasitas produktif jangka panjang. Setelah aset diperoleh, organisasi perlu mengalokasikan sebagian dari biaya aset sebagai beban penyusutan, amortisasi, atau depresi tergantung pada jenis aset dalam periode pelaporan. Yang kedua, asersi laporan keuangan yang relevan 5 asersi. Manajemen yang relevan dengan aset berumur panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan atau kejadian. Aset berumur panjang ada pada tanggal neraca, fokusnya biasanya pada penambahan sepanjang tahun. Yang kedua, kelengkapan. Saldo akun aset berumur panjang mencakup semua transaksi relevan yang telah terjadi selama periode tersebut. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Organisasi memiliki hak kepemilikan atas aset berumur panjang pada tanggal neraca. Yang keempat, penilaian atau alokasi. Saldo yang tercatat mencerminkan saldo sesuai dengan GAAP, termasuk alokasi biaya dan penurunan nilai yang sesuai. Yang kelima, penyajian atau pengungkapan. Saldo aset berumur panjang tercermin dari neraca di bagian tidak lancar, pengungkapan untuk metode penyusutan, dan persyaratan sewa modal sudah memadai. Selanjutnya dilanjutkan pokok pembahasan yang kedua, yaitu prosedur penilaian risiko untuk aset berumur panjang. Sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko, auditor memperoleh informasi yang berguna dalam menilai risiko salah saji material. Setelah risiko salah saji material telah diidentifikasi, auditor menentukan cara terbaik untuk menanggapinya sebagai bagian dari proses perumusan opini audit. Di sini ada beberapa dalam
perumusan opini audit. Yang pertama, mengidentifikasi risiko inherent. Sebagian besar risiko inherent yang terkait dengan aset berumur panjang disebabkan oleh pentingnya estimasi manajemen, seperti estimasi masa manfaat dan nilai residu, dan menentukan apakah penurunan nilai aset telah terjadi. Yang kedua, risiko inherent terkait dengan sumber daya alam. Sumber daya alam menghadirkan risiko yang unik sehingga biaya reklamasi mungkin sulit diperkirakan. Yang ketiga, risiko inherent terkait dengan aset tak berwujud. Aset tak berwujud harus dicatat sebesar biaya perolehan. Namun penentuan biaya untuk aset tidak berwujud tidak semudah untuk aset berwujud, seperti peralatan. Yang berikutnya, mengidentifikasi faktor risiko. Penipuan salah satu teknik yang lebih umum digunakan untuk secara curang salah saji laporan keuangan melibatkan pernyataan aset yang berlebihan melalui penilaian aset yang terlalu tinggi, termasuk aset fiktif atau kapasitas biaya. Yang selanjutnya, mengidentifikasi risiko. Pengendalian setelah auditor memperoleh pemahaman tentang risiko bawaan dan risiko kecurangan dari salah saji material yang terkait dengan aset berumur panjang, auditor perlu memahami pengendalian yang telah dirancang dan diterapkan oleh klien untuk mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya, kontrol terkait keberadaan atau kejadian dan penilaian untuk aset berwujud. Untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa keberadaan dan asersi penilaian untuk aset tetap benar secara material. Berikutnya, kontrol atas sumber daya alam. Sebagian besar perusahaan sumber daya alam yang mapan telah mengembangkan prosedur dan pengendalian internal terkait untuk mengidentifikasi biaya, dan organisasi semacam itu menggunakan ahli geologi untuk menetapkan perkiraan cadangan yang terkandung dalam penemuan baru. Berikutnya, pengendalian yang berkaitan dengan penilaian dan penyajian atau pengungkapan aset tak berwujud. Untuk aset tak berwujud, pengendalian harus dirancang untuk yang pertama, memberikan jaminan yang wajar bahwa keputusan telah dibuat dengan tepat, kapan harus mengkapitalisasi atau membebankan pengeluaran penelitian dan pengembangan atau penyajian dan pengungkapan. Yang kedua, mengembangkan jadwal amortisasi yang mencerminkan sisa masa manfaat paten atau hak cipta yang terkait dengan aset penilaian. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memperhitungkan penurunan nilai aset tidak berwujud. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya adalah prosedur analitis awal untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji material yang terkait dengan aset berumur panjang. Yang pertama yaitu mendokumentasikan pengendalian. Auditor perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian internal baik untuk audit terintegrasi maupun audit laporan keuangan. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Ketika merencanakan audit, auditor diharuskan untuk melakukan prosedur analitis pendahuluan. Prosedur ini dapat membantu auditor mengidentifikasi area salah saji potensial. Auditor tidak hanya melihat angka ketika melakukan prosedur analitis. Yang ketiga yaitu analisis rasio dan tren. Jika prosedur analitis pendahuluan tidak mengidentifikasi hubungan yang tidak diharapkan, auditor akan menyimpulkan bahwa tidak ada risiko yang lebih tinggi dari salah saji material dalam akun-akun ini. Jika ada hubungan yang tidak biasa atau tidak terduga, prosedur audit yang direncanakan atau pengujian pengendalian prosedur substantif akan disesuaikan untuk mengatasi potensi salah saji material. Yang keempat yaitu menanggapi risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi. Prosedur audit harus proporsional dengan risiko yang dinilai, dengan area berisiko lebih tinggi menerima lebih banyak perhatian, dan upaya audit menanggapi risiko yang diidentifikasi biasanya melibatkan pengembangan audit pendekatan yang berisi prosedur substantif atau seperti pengujian detail. Yang kelima yang terakhir yaitu pertimbangan tambahan. Bagi banyak organisasi, aset berumur panjang hanya melibatkan beberapa aset dengan nilai yang relatif tinggi. Dalam pengaturan ini, waktu dan upaya yang diperlukan untuk melakukan pengujian pengendalian untuk mengurangi pengujian substantif dapat melebihi waktu yang diperlukan untuk hanya melakukan pengujian substantif.
Selanjutnya yaitu memperoleh bukti tentang operasi pengendalian internal efektivitas untuk akun aset berumur panjang dan biaya terkait. Untuk audit terintegrasi, auditor akan menguji efektivitas operasi atau pengendalian penting pada akhir tahun klien. Jika auditor ingin mengandalkan pengendalian untuk audit laporan keuangan, auditor akan menguji efektivitas operasi pengendalian tersebut sepanjang tahun. Yang pertama, memilih kontrol untuk diuji dan melakukan pengujian kontrol. Auditor memilih kontrol yang penting bagi kesimpulan auditor tentang apakah kontrol organisasi secara memadai menangani penilaian risiko salah satu material dalam siklus pendapatan. Kontrol atau kebijakan dan implementasinya dapat diuji dalam berbagai cara termasuk yang berikut. Yang pertama yaitu penyelidikan. Pilih sampel personil yang diperlukan untuk menyelesaikan pelatihan tersebut dan bicarakan dengan mereka tentang apakah mereka telah menyelesaikan pelatihan dan sifat pelatihan tersebut. Yang kedua, observasi. Mengamati sesi pelatihan dalam proses atau mengamati tindakan manajemen properti dalam proses. Yang ketiga, inspeksi dokumentasi. Tinjau materi pelatihan dan untuk sampel personel, tinjau dokumentasi yang menunjukkan penyelesaian pelatihan. Yang kedua, mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian. Auditor akan menganalisis hasil pengujian pengendalian untuk menentukan prosedur tambahan yang tepat. Ada dua hasil potensial. Yang pertama, jika defisiensi pengendalian teridentifikasi, auditor akan menilai defisiensi tersebut untuk menentukan tingkat keparahannya. Atau apakah defisiensi signifikan atau kelemahan material. Yang kedua, jika tidak ada defisiensi pengendalian yang teridentifikasi, auditor kemungkinan besar akan menentukan bahwa penilaian awal atas risiko pengendalian serendah mungkin masih tepat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu memperoleh bukti substantif tentang akun, pengungkapan, dan asersi untuk akun aset berumur panjang dan beban terkait. Yang pertama, prosedur analitik substantif. Sebelum melakukan pengujian detail, auditor dapat melakukan prosedur analitis substantif, seperti pengujian kewajaran. Jika pengendalian klien yang terkait dengan aset berumur panjang efektif, maka auditor dapat lebih mengandalkan prosedur analitis substantif untuk memperoleh bukti atas saldo akun. Yang kedua, pengujian substantif rincian untuk aset berwujud pengujian penambahan periode sekarang. Pencatatan yang tepat dari penambahan periode berjalan adalah penting karena efek jangka panjang aset ini terhadap laporan keuangan. Yang ketiga yaitu pengujian substantif rincian untuk aset berwujud pengujian penghapusan periode saat ini. Serupa dengan pengujian tambahan, auditor biasanya memperoleh jadwal dari klien dari semua penjualan atau pelepasan lainnya yang dilakukan selama tahun tersebut. Auditor harus menelusuri biaya awal item dan akumulasi penyusutannya ke dokumen pendukung. Yang keempat, prosedur substantif terkait dengan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan untuk aset berwujud. Prosedur khusus yang digunakan oleh auditor untuk menguji penyusutan aset berwujud bergantung pada risiko salah satu material. Tujuan utama auditor dalam menguji depresiasi adalah untuk menentukan apakah klien mengikuti kebijakan penyusutan yang konsisten dan apakah perhitungan klien itu akurat. Yang kelima, risiko rendah, lakukan prosedur analitis substantif. Dalam situasi berisiko rendah, auditor menguji pengendalian atas penyusutan dan menentukan bahwa satu-satunya prosedur audit tambahan yang harus dilakukan adalah prosedur analitis substantif. Yang kelima, yaitu risiko tinggi. Lakukan pengujian substantif atas rincian. Dalam situasi di mana pengendalian tidak efektif, yaitu terdapat risiko salah satu material yang tinggi, auditor perlu melakukan pengujian terperinci atas penyusutan dengan memulai dengan buku besar aset tetap yang berisi daftar semua aset, perkiraan masa manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan. Yang terakhir yaitu mengevaluasi perubahan metode penyusutan. Auditor harus memastikan bahwa metode penyusutan yang digunakan konsisten dengan tahun sebelumnya, kecuali klien memiliki alasan yang masuk akal untuk mengubah metode. Materi selanjutnya yaitu pengujian substantif rincian sumber daya alam dan akun pengeluaran terkait. Fokus auditor adalah pada biaya dan perkiraan cadangan yang terkandung dalam penemuan baru. Prosedur audit untuk menentukan biaya sumber daya alam serupa dengan prosedur untuk aset tetap lainnya.
auditor harus menguji kapitalisasi semua sumber daya alam baru dan harus memverifikasi biaya dengan memeriksa dokumen, termasuk proses dokumentasi klien sendiri, semua biaya eksplorasi dan pengeboran. Yang pertama, pengujian substantif rincian untuk aset tidak berwujud. Prosedur substantif berikutnya biasanya digunakan ketika menguji aset tidak berwujud. Yang pertama, menentukan bahwa aset tidak berwujud ada dengan meninjau dokumentasi yang sesuai, misalnya dokumentasi hukum atau dalam hal lisensi atau paten. Selanjutnya, menentukan bahwa aset tidak berwujud dimiliki oleh organisasi dengan memeriksa dokumentasi yang relevan, seperti perjanjian pembelian atau perjanjian penjualan. Perhitungan manajemen pengujian atas keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tidak berwujud dan menentukan apakah jumlah tercatat telah dikurangi dengan benar. Selanjutnya, untuk aset tak berwujud yang dapat diamortisasi dengan umur terbatas, tentukan apakah biaya amortisasi akurat dan apakah kebijakan amortisasi dan umur pakai wajar dan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan menanyakan kepada manajemen tentang apakah keadaan mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tak berwujud tidak dapat dipulihkan. Jika keadaan seperti itu terjadi, evaluasi pengujian penurunan nilai dan kesimpulan manajemen mengenai penghapusan tersebut. Yang kedua, prosedur substantif terkait penurunan aset. Meskipun menentukan potensi penurunan nilai aset tetap sulit, akumulasi pengetahuan tentang tren produk industri, perubahan lini produk klien, dan perubahan teknologi akan membantu auditor dalam membuat penilaian yang diperlukan. Suatu aset dapat mengalami penurunan nilai jika tidak menghasilkan banyak arus kas di tahun-tahun mendatang seperti di masa lalu. Materi yang terakhir yaitu keadaan yang menunjukkan potensi penurunan nilai aset tidak berwujud. Auditor memerlukan keyakinan memadai bahwa aset berumur panjang dinilai berdasarkan manfaat ekonominya bagi organisasi dan bahwa ketika nilainya telah diturunkan, organisasi telah mencatat aset yang mencerminkan penurunan manfaat ekonomi dari aset tersebut. Dalam kebanyakan situasi, auditor perlu memahami proses manajemen untuk menilai penurunan nilai dan perlu mengevaluasi kewajaran asumsi manajemen. Yang pertama, prosedur substantif terkait dengan sewa dan melakukan prosedur terkait penipuan substantif prosedur. Jika salah satu dari prosedur ini merupakan bagian dari program audit awal, auditor harus mempertimbangkan untuk memperluas cakupan pengujian atau dengan cara tertentu memodifikasi waktu atau sifat pengujian jika faktor risiko kecurangan yang signifikan diidentifikasi. Mendokumentasikan prosedur substantif. Sejumlah item penting harus didokumentasikan saat melakukan prosedur substantif untuk aset berumur panjang dan akun pengeluaran terkait. Untuk aset berwujud seperti properti, dokumentasi auditor harus mencakup jadwal ringkasan yang menunjukkan saldo awal, penambahan, penghapusan, dan saldo akhir untuk akun aset dan untuk akumulasi penyusutan. Identifikasi item tertentu yang diuji. Untuk aset tidak berwujud, dokumentasi harus mencakup bukti yang mendukung evaluasi dan tinjauan kewajaran nilai berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.